Oke cuy, untuk pertandingan hari ini banyak match yang gue akan share ya. Dan salah satunya adalah di pertandingan-pertandingan yang kalau gue informasikan bahwa Liga Inggris akan postpone untuk memperingati mereka sedang berduka sepeninggal dari Ratu Elizabeth. Nah, dan hari ini langsung aja gue memberikan prediksi ya. Di Liga Indonesia yakni Bali United akan berhadapan dengan Dewa United yang akan bermain pukul 4 sore nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau gue melihat bahwa Bali United yang di musim ini tampil sangat perform dengan sangatlah luar biasa. 4 kemenangan beruntun melawan Persebaya, Persik Kediri, Persib Bandung, dan juga Barito Putra mengawali 4 kemenangan beruntun mereka. Dan kini Dewa United ini sepertinya tidak akan menjadi ancaman yang serius bagi Bali United. Kalau menurut gue, bahwa Dewa United kini yang berada di posisi ke-11 dengan torehan 10 angka ini sebenarnya cukup lumayan ya. Namun berhadapan dengan Bali United di kandang mereka sendiri tentu bukan pekerjaan mudah bagi tim yang dalam 4 pertandingan kandang sudah memenangkan 3 laga mereka. So prediksi gue kemenangan untuk Bali United dengan skor 2-0. PSS Sleman akan berhadapan dengan Persis Solo di lanjutan Liga 1 Indonesia juga. Kalau kita melihat bahwa kedua belah tim ini tentu saja peta kekuatan sangatlah beruntun di PSS Sleman yang menjadi tuan rumah. Pasalnya Persis Solo memulai musim ini kalau gue bilang dengan cukup kurang meyakinkan ya. Apalagi dalam 8 laga mereka sudah mengalami 5 kekalahan dan kini plusnya mereka akan bermain sebagai tim tamu yang dimana rekor 4 pertandingan tandang dari Persis Solo sudah mengalami 3 kekalahan dan hanya 1 kemenangan. Prediksi gua PSS Sleman harusnya mampu memanfaatkan situasi ini. Namun jika kita melihat dari performa dari PSS Sleman sendiri juga ini dalam 4 laga sudah mengalami 3 kekalahan cuy. So prediksi gue pertandingan ini akan terjadi pertandingan yang sangat monoton dengan hasil seri yakni 0-0. Berikutnya adalah Rans Nusantara akan berhadapan dengan Persik Kediri masih di lanjutan Liga 1 Indonesia. Rans Nusantara ini terancam degradasi bersama-sama dengan lawan mereka tim tamu Persik Kediri. So pastinya pertandingan ini harusnya wajib untuk dimenangkan salah satu kedua belah tim ini apabila ingin memperbaiki posisi mereka. Jika kita melihat bahwa Rans United sudah sejauh ini mengalami 5 kekalahan dalam 8 laga, ini juga tidak berbeda jauh dengan Persik Kediri yang sudah mengalami 6 kekalahan. Hanya saja kalau kita melihat bahwa Rans United sedikit lebih baik, maksud gue Rans Nusantara ya cuy, dengan mampu memanfaatkan 1 kemenangan dalam 8 laga mereka. Prediksi gue sih pertandingan ini tidak akan jauh dari banjir gol dan prediksi gue pertandingan ini akan berakhir dengan skor seri 2-2. Yang teranyar kembali adalah PSM Makassar yang sangat berpeluang untuk meraih kembali di tahta juara musim ini di mana mereka sudah melakoni 7 laga, artinya mereka masih mempunyai defisit dan deposit 2 pertandingan lagi untuk menyingkirkan Madura United yang berada di puncak klasemen. Pasalnya apabila PSM mampu memanfaatkan 2 laga ini tentu saja poin mereka akan lebih dari Madura United sendiri. Dan kalau gue bilang PSM Makassar sangatlah berpeluang ya, apalagi berhadapan dengan Persebaya yang musim ini jika tampil sebagai tim tamu memiliki performance yang kurang baik dan juga histori PSM Makassar apabila berhadapan dengan Persebaya selalu menuai hasil yang cukup positif. Hanya minus William Pluim, tapi bermain di kandang sendiri prediksi gue PSM akan mampu mengatasi Persebaya dengan skor 2-1. Yang berikut cuy adalah Napoli akan berhadapan dengan Spezia masih di Serie A Liga Italia yang memasuki round ke-6 yang akan bermain pukul 9 malam nanti. Napoli setelah kemenangan fantastis mereka melawan Liverpool 4-1 di Liga Champions ini sudah tidak diragukan lagi. Dan mereka hanya akan berhadapan dengan Spezia yang dalam 4 pertandingan terakhir hanya mengalami 2 hasil seri, 2 hasil kekalahan. Ini merupakan kesempatan bagi Napoli untuk membalas di mana kekalahan mereka di 2021 ketika bermain di kandang sendiri dikalahkan oleh Spezia dengan skor tipis 0-1. Dan ini sekaligus juga membuat Napoli akan mampu bersaing meraih Scudetto. Bagaimana tidak melawan Spezia yang 2 laga tandang juga sudah mengalami 2 kekalahan beruntun, harusnya Napoli mampu menang. Prediksi gua Napoli 2 dan Spezia 0. Yang berikut Inter Milan akan melawan Torino setelah kekalahan mereka melawan AC Milan. Inter Milan kembali menelan kekalahan atas Bayern Munchen di San Siro di pekan lalu ketika bermain di Liga Champions. Dan tentu saja ini harus menjadi manfaat bagi Torino ya yang di pekan lalu Serie A mampu menang atas Lecce 1-0. Tentu saja kondisi kebugaran mereka jauh lebih baik daripada Inter yang bermain di Eropa di pekan lalu lagi. Prediksi gue Torino yang selalu mampu menyulitkan Inter Milan baik bermain sebagai tim tamu atau tim kandang. Tapi
Feeling gua Inter Milan yang bermain di San Siro tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang ini. Pasalnya inilah momentum agar pasukan dari Simone Inzaghi ini bisa bangkit. Apalagi ini cukup mengagetkan ya. Inter Milan berada di posisi ke-8 dan Torino berada di posisi ke-6 dengan Torino unggul satu angka. So prediksi gue Inter harusnya menang ya dengan skor tipis 3-2. Yang berikutnya adalah Sampdoria akan berhadapan dengan AC Milan. Setelah kemenangan atas Inter Milan, AC Milan gagal untuk kembali meraih hasil yang positif ketika berhadapan dengan Salzburg di Liga Champions kemarin. Dan ini merupakan momentum lagi, pasalnya mereka akan berhadapan dengan Sampdoria yang kalau gue melihat di awal musim ini tampil dengan sangatlah kurang memuaskan. Berada di posisi ke-18 di zona merah, Sampdoria sudah mengalami 3 kekalahan dari 5 laga dan 2 hasil seri. Artinya melawan AC Milan yang mempunyai skuad yang jauh lebih baik, sepertinya ini akan keteteran bagi Sampdoria. Tapi kabar baiknya AC Milan dalam 2 laga tandang belum sekalipun memenangkan 1 laga. So prediksi gue AC Milan tentu akan bermain juga hati-hati, namun kemenangan untuk AC Milan dengan skor 1-2.